Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang pertama telah kita sebutkan dan gambarkan terkait dengan beberapa pengerian dan dahsyatnya siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semuanya minan nar, dari api neraka Allah, dan memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya terkait dengan makanan dan minuman dari penduduk api neraka. Disebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma innakum ayyuhad dalunal mukaththibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him." Thumma innakum, kemudian sesungguhnya kalian itu, ayyuhad dalunal mukaththibun, wahai orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hari kebangkitan. La'akiluna min syajarin min zakum, maka sungguh kalian akan memakan di dalam api neraka tersebut dari pohon zakum. Apa itu pohon zakum? Disebutkan di dalam surah yang lainnya sebagai Asy-Syajara al-Mal'unah, sebagai pohon yang dilaknat dan dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an, sebagai ta'amul athim, sebagai makanan bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kemudian famali'una minhal butun, mereka betul-betul akan memenuhi perut mereka dengan zakum tersebut. Kal muhli yaghli fil butun, dan ketika zakum tersebut masuk ke dalam perut mereka, maka bagaikan cairan tembaga yang sangat panas dan mendidih
di perutnya. Kaghalil hamim, bagaikan mendidihnya air yang sangat panas. Sehingga ketika zakum tersebut masuk dan terus masuk memenuhi perutnya tersebut, karena penduduk api neraka ditimpa dengan kelaparan dan kehausan yang sangat, sehingga mereka harus makan apapun yang ada di situ. Sehingga mereka memakan zakum, memenuhi perutnya dengan zakum, dan kemudian zakum tersebut bagaikan cairan tembaga yang panas yang mendidih di perut-perut mereka, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Yang disebutkan di dalam riwayat, law anna qatratan minaz zakum utirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amah. Kalau seandainya setetes dari zakum tersebut diteteskan di kehidupan dunia, satu tetes saja, la afsadat ala ahli dunya, niscaya setetes zakum tersebut yang diteteskan di dunia ini sungguh akan merusak kehidupan seluruh penduduk dunia. Fakaifa biman yakunu ta'amah, maka bagaimana dengan mereka-mereka yang menjadikan zakum sebagai makanan, sebagai makanannya. Sehingga kita nggak bisa membayangkan bagaimana semakin pedihnya mereka setelah ditimpa dengan kelaparan, maka mereka pun makan zakum yang mendidihkan perut-perut mereka dan merusak perut-perut mereka. Adapun terkait dengan minuman penduduk api neraka, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Dan penduduk api neraka itu memanggil penduduk surga untuk memberikan dan menuangkan kepada mereka air yang ada di dalam surga, atau dari apa yang Allah Azza wa Jalla rizkikan kepada mereka. Tetapi kemudian mereka penduduk surga menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan, wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Wa iyastaghithu, dan ingatlah ketika mereka penduduk api neraka meminta air karena sangat hausnya, yughathu bima'in, maka mereka pun diberikan air bagaikan lelehan tembaga yang sangat panas, yang yashwil wujuh, yang bisa memanggang wajah-wajah mereka. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka. Dan disebutkan di dalam ayat, wasuqu ma'an hamima faqatta am'a'ahum, dan mereka diberikan air yang sangat panas, yang sangat mendidih, hingga ketika mereka meminumnya itu qatta'a am'a'ahum, ini sampai memotong-motong usus mereka. Iya dan billah. Ini terkait dengan makanan dan minuman penduduk api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian mereka, penduduk api neraka akan terus disiksa sampai hancur, kemudian dikembalikan lagi dan disiksa, dan demikian seterusnya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, maka kelak kami akan memasukkan mereka semuanya ke dalam api neraka. Kullama nadidat duluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Dan setiap kali kulit mereka matang terbakar, baddalna juludan, maka kami ganti dengan kulit yang lain lagi, diganti dengan kulit yang baru selain kulit sebelumnya, liyadzuqul adzab. Apa tujuannya? Agar mereka semakin merasakan pedihnya azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Sampai-sampai wa nadu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Sampai-sampai mereka penduduk api neraka memanggil malaikat Malik sebagai penjaga api neraka agar Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka saja, sehingga mereka bisa beristirahat dari siksa api neraka. Tetapi kemudian malaikat Malik menjawab, innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di dalam api neraka dalam keadaan terus-menerus mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi. Nas'alullah salama wal afiyah. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekilas tentang dahsyatnya siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita semuanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk qu anfusakum wa ahlikum nara, untuk menjaga diri-diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wattaqun nar, takutlah kalian semuanya kepada api neraka, allati uiddat lil kafirin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semuanya termasuk dari sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kitab-kitab sucinya, mengutus para rasulnya, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan al-jannah wan nar, menciptakan surga dan neraka, agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bersungguh-sungguh untuk mengetahui jalan-jalan mendapatkan hidayah dan petunjuk, agar mereka bisa masuk ke dalam jannah, dan agar hamba-hamba Allah mereka bersungguh-sungguh agar bisa selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk dari sebesar-besar nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada hamba-hambanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dari amalan-amalan yang akan membinasakan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari anugerah dan nikmat yang teramat besar. Dan inilah yang diucapkan oleh penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allah alaina wa waqana 'adzabas samum. Dan sebagian mereka saling berhadapan dengan sebagian yang lainnya, penduduk surga berhadapan dengan penduduk surga yang lainnya, dan mereka saling bertanya-tanya. Dan mereka mengucapkan, sesungguhnya kami dahulu adalah sebagai orang-orang yang betul-betul takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada siksa Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk dari anugerah
Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut ke dalam hati-hati kita. Famannallahu alaina. Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah berupa rasa takut kepada diri-diri kami. Wa baqana adzabas samum. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari azab yang sangat membinasakan ataupun sangat beracun tersebut. Sehingga wajib bagi setiap mukmin untuk mengetahui bagaimana bisa menjaga dirinya dan menyelamatkan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita bersemangat di dalam beriman dan beramal saleh. Ketika kita mengetahui bahwasanya kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla termasuk sebab yang akan menjadikan seseorang kekal khulud fin nari, kekal di dalam api neraka, maka jalan keselamatan dari api neraka dan kekekalannya adalah dengan beriman dan beramal saleh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang pertama adalah dengan cara kita tahqiqut tauhid, betul-betul merealisasikan tauhid di dalam amalan-amalan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas api neraka man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan api neraka bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut berharap dengan kalimat tersebut untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan sekedar mengucapkan dengan lisannya saja, tetapi betul-betul meyakini di dalam kalbunya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Dia mengucapkan dan memahami makna dan konsekuensi yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah, dan dia mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sampai seseorang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah, maka innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahu nar, kalau diharamkan masuk ke dalam surga, maka tempat kembalinya adalah di dalam api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satu penolong pun bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Lidh-dhalimina ini lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik tidak ada yang bisa menolong mereka sedikit pun. Sehingga selamat dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan anugerah yang teramat besar. Karena syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yaghfiru, tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Artinya ketika seorang hamba dia meninggal masih membawa dosa kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengampuninya. Sehingga dia pasti akan diazab dan akan masuk dan pasti akan diazab di dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga anugerah yang teramat besar adalah kita diselamatkan dari dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun seseorang sepanjang hidupnya dia melakukan berbagai macam amal soleh, dia rajin di dalam sholatnya, rajin di dalam puasanya, setiap tahun dia melaksanakan ibadah umrah bahkan haji, dan dia bersedekah, tetapi ketika di akhir kehidupannya, di akhir umurnya dia melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah, syirkun akbar, seperti dia berdoa kepada selain Allah atau berdoa kepada penghuni kubur, minta keselamatan kepada mereka, atau menyembelih untuk selain Allah, atau meminta pertolongan kepada jin, kepada syaitan, dan yang lainnya dari perbuatan syirkun akbar, walaupun cuma sekali saja, maka seluruh amalan-amalan soleh yang telah dia bangun selama ini akan gugur dan tidak akan bermanfaat sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, sampai berbuat syirik, dan tidak mungkin beliau berbuat syirik, tetapi seandainya beliau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, la yahbatanna amaluka, niscaya seluruh amalanmu dalam keadaan engkau sebagai seorang Rasul, ibadahnya yang paling sempurna, paling banyak, tetapi kalau sampai melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, niscaya akan gugur dan terhapus seluruh amalan-amalan saleh yang telah engkau lakukan. Ini amalan Rasul saja terhapus dan gugur kalau sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi amalan-amalan kita semua. Sehingga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka bersemangat dan bersemangat di dalam mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang sahihah, menjaga tauhid, itu merupakan anugerah yang amat besar. Karena dengan bekal tauhid itulah seseorang yang dia terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa besar yang tingkatannya masih di bawah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan bekal tauhid dan keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa besar yang dia lakukan dan bisa menyelamatkan dan mengeluarkan dia dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah, manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam kalbunya. Artinya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami dan meyakini makna yang terkandung di dalamnya, dan dia menjalankan konsekuensinya, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang yang sangat besar untuk dia bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang akan mendapatkan syafaatnya beliau hanyalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka-mereka yang melakukan perbuatan kesyirikan, adapun mereka-mereka yang meyakini terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan keyakinan-keyakinan yang batil, sampai berbuat ghulu dan berlebih-lebihan kepada beliau, sampai meminta-minta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam,
berdoa meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka yang seperti ini justru akan menjadikan dia haram untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Allah azza wa jalla tidak akan mengizinkan siapapun untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang akan bisa menjadi sebab selamatnya kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita semuanya berteman di kehidupan dunia ini dengan orang-orang yang saleh. Berteman dengan orang-orang yang saleh. Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innar rajul la yaqul fil jannah, sesungguhnya ada seseorang yang dia mengatakan di dalam surga, bertanya-tanya di dalam jannah, ma fa'ala sadiqi fulan, apa yang dilakukan oleh temanku si fulan itu, di mana dia? Bertanya-tanya terkait dengan temannya yang dahulu bersama-sama mungkin taklim di masjid ini, salat di masjid ini. Kemudian orang tersebut masuk ke dalam jannah, yang dia tanyakan adalah di mana teman-temanku dulu. Wa sadiquhu fil jahim, sementara temannya ternyata masuk ke dalam api neraka. Karena dosa-dosa besar yang dia perbuat. Tetapi dia masih berada di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, berfirman, akhriju lahu sadiqahu ilal jannah. Maka keluarkan temannya orang tersebut, keluarkan dari api neraka dan masukkan ke dalam jannah, masukkan ke dalam surga. Maka orang-orang kafir yang masih tinggal di dalam api neraka, mereka mengatakan, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kenapa kami enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada kami? Wala sadiqin hamim, tidak pula sahabat setia, sahabat kami dulu di kehidupan dunia. Kenapa mereka enggak bisa memberikan syafaat kepada kami, sedangkan orang-orang yang beriman itu mereka bisa disyafaati, mereka bisa selamat dan dikeluarkan dari api neraka karena teman-temannya tersebut. Adapun orang-orang yang kafir, maka pertemanan mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi, itu juga tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, rahmatullah ta'ala alaih, istaghfiru minal asdiqa al-mu'minin, fa inna lahum syafa'a yawmal qiyamah. Istaghfiru, maka wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah oleh kalian minal asdiqa'il mu'minin, perbanyaklah untuk mendapatkan teman-teman dari kalangan mukminin, dari kalangan orang-orang yang beriman, dari kalangan orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna lahum syafa'ah, karena sesungguhnya teman-temanmu tadi bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Ini ucapan dan nasihat dari Al-Hasan Al-Basri untuk kita memperbanyak teman-teman yang saleh ketika kita hidup di kehidupan dunia. Teman-teman yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu,
Wa idza ra'aw annahum qad najaw fi ikhwanihim yaqulun. Dan ketika mereka telah selamat dan mereka masuk ke dalam surga fi ikhwanihim yaqulun, maka yang mereka tanyakan adalah teman-teman mereka dahulu, saudara-saudara mereka. Mereka bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Wahai Rabb kami, di mana teman-teman kami dahulu, yang mereka dahulu salat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, dan mereka beramal juga bersama kami. Maka fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla pun menjawab, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min iman fa akhriju. Maka pergilah dan lihatlah. Maka siapa-siapa yang kau dapati di dalam kalbunya masih ada iman, walaupun seberat 1 dinar, fa akhriju, maka keluarkan dari dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala dan masukkan ke dalam surga, pertemukan dengan teman-temannya itu. Sehingga ini merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa dan faedah pertemanan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di antaranya adalah warajulan tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Adalah 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Mereka berjumpa karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Maka ini adalah pertemanan yang akan membawa manfaat. Jangan sampai kita meremehkan saudara-saudara kita sedikit pun. Jangan sampai kita mencela mereka karena dunianya, karena kemiskinannya, karena kekurangan-kekurangannya. Jangan sampai kita mencela mereka. Barangkali saudara-saudara kita tersebut, teman-teman kita tersebut, mereka lebih baik daripada kita. Mereka lebih ikhlas dibandingkan kita. Mereka lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla dibandingkan kita. Mereka lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan kita. Jangan melihat kepada hanya sekedar lahiriah dan penampilan lahiriah semata. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan sampai kita mentazkiyah, mensucikan diri kita sendiri, menganggap diri kita lebih baik dibandingkan yang lainnya. Jangan sedikit pun kita meremehkan dan merendahkan saudara-saudara kita. Bisa jadi mereka nanti akan mencari kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, maka dia akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Maka sabari dirimu ketika engkau tinggal, ketika engkau bergaul dengan teman-teman yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka beribadah hanya kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Teman-teman yang tulus dan ikhlas, yang mereka semata-mata menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersabar dan bersabar terhadap kekurangan-kekurangan mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia biasa. Sama seperti kita, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kealpaan, penuh dengan kesalahan dan juga dosa. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai ujian dan cobaan. Terkadang kita diuji dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, atasbirun, apakah kalian mau bersabar dengan mereka? Diuji dengan harta. Ya, mereka mungkin berhutang kepada kita, kemudian mereka tidak membayar hutangnya. Atau perkara-perkara yang lainnya yang menyinggung perasaan kita, yang menyakiti kita. Maka nasihat
dan bimbingan di dalam syariat ini untuk wasbir nafsaka, tetap engkau sabari. Ini bukan lingkungan malaikat, tetapi lingkungan manusia biasa. Penuh dengan berbagai macam kekurangan, ujian dan cobaan. Jangan sampai kita keluar dari dakwah ini karena sebab salah satu perbuatan dari saudara-saudara kita. Karena salah satu sebab perbuatan dari teman-teman kita. Ya. Kenapa teman-teman tersebut sudah lama mengaji? Bahkan mungkin tergolong sebagai seorang yang dianggap sebagai seorang pengajar misalnya. Tetapi dia memiliki kekurangan ini, kekurangan itu. Ya sebutlah. Banyak sekali mungkin kekurangan-kekurangan mereka. Tetapi mereka bisa jadi lebih baik daripada dirimu. Apalagi mereka-mereka yang berkecimpung di dalam tarbiyatul aulad. Pendidikan terhadap anak-anak sebagai mudarrisin, sebagai mudarrisat. Belum mereka sebagai al-aba wal ummahat. Yang harus bekerja, memberikan nafkah dan seterusnya. Sungguh amalan-amalan mereka sangat mulia. Mendidik putra dan juga putri antum. Dengan segala macam derita dan kekurangan. Untuk kehidupan dan maisha mereka mungkin gak cukup. Tetapi mereka tetap bersabar dan bersabar. Sementara antum semuanya bisa menitipkan putra dan putri antum dididik oleh mereka. Seorang ahlus sunnah. Mendidik tauhid, mendidik sunnah. Mendidik akhlakul karimah. Dan antum sendiri masih tetap bisa bekerja dengan nyaman. Bisa makan enak, bisa minum enak, bisa tidur enak. Sementara mereka harus memikirkan berbagai macam masyakil dan problematika anak-anak antum sendiri. Nah, dan mereka memiliki keutamaan yang besar. Sampai-sampai disebutkan oleh ba'dus salaf, sebagian salaf, inna minadz dzunub ma la yukaffiruhu illa hammul aulad. Sesungguhnya ada di antara perbuatan-perbuatan dosa yang enggak bisa dihapus dengan amal-amal soleh yang lainnya, enggak bisa dihapus dengan amalan salat, enggak bisa dihapus dengan amalan puasa, enggak bisa dihapus dengan amalan zakat, enggak bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh yang lainnya, illa kecuali hammul aulad. Penderitaan mereka dan kesusahan mereka di dalam mendidik anak-anak antum semua. Ini diucapkan oleh sebagian salaf. Karena memang begitu berat ujian dan cobaan mengemban amanah. Ya untuk mendidik putra dan juga putri antum semuanya. Ya sehingga jangan sampai kalian meremehkan. Dan jangan sampai mungkin kalian sakit hati. Dengan mereka-mereka orang-orang yang telah antum percaya. Untuk mendidik putra dan juga putri antum semuanya. Semuanya bisa dikomunikasikan, semuanya bisa didiskusikan, semuanya bisa dimusyawarahkan. Jangan lupa doakan mereka dan bantu mereka dengan apa yang bisa antum bantu mereka. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, karena banyak sekali mungkin kalau kita sebutkan satu persatu, tetapi yang terakhir ini adalah untuk kita semuanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dan melindungi kita semuanya dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa di waktu-waktu yang mustajab. Ketika kita sujud, ketika kita salat di waktu sujud, demikian juga di sepertiga malam yang terakhir. Di waktu-waktu yang mustajab kita berdoa dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita karena doa istighfar dari anak-anak yang saleh akan bermanfaat. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang yang dia diangkat derajatnya di dalam surga. Fayaqul. Kemudian ayah ini bertanya-tanya. Kalau dari sisi amalanku, kalaupun aku masuk ke dalam surga tingkatannya bawah. Ini bisa diangkat sampai ke atas. Anna hadha. Ada apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Fayuqal, maka dikatakan rahasianya yang mungkin dia tidak ketahui. Bistighfari waladika laka. Dengan sebab istighfar, permohonan ampun yang dilakukan oleh anak-anakmu terhadapmu.
Ternyata anak-anakmu yang selama ini dididik oleh asatidah, dididik oleh para mudarisin dan mudarisat untuk mendoakan orang tua mereka, terus tertancap dan tertanam di dalam kalbu-kalbu mereka. Tidak lupa mereka mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Ada yang hafal doa untuk kedua orang tua? Anak-anak? Siapa yang hafal? Iya. Apa doanya? Ahsan. Siapa namanya? Ziyad. Masya Allah. Zadakallahu ilman. Ziyad, ya sudah diajari oleh asatidahnya, oleh mudarrisinnya. Siapa ustadznya? Ziyad? Ustadz siapa yang ngajari? Ustadz Abu Yazid. Masya Allah. Mudahkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nah, ampunilah dosa-dosaku wali walidayya dan kedua orang tuaku. Warhamhuma dan sayangilah mereka berdua kama rabbayani saghira sebagaimana mereka telah menyayangi dan mendidik aku di waktu kecil. Ini doa yang diajarkan di tempat ini oleh para mudarrisin yang semoga terus diamalkan, yang bisa bermanfaat. Ya meskipun dia tidak bisa memberikan dunia kepada orang tuanya, tidak bisa membangunkan rumah untuk kedua orang tuanya, tidak bisa menghajikan dan mengumrahkan, tetapi dengan bekal ini akan menaikkan derajat dia di dalam surga. Yang itu khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada kehidupan dunia dan seluruh apa yang ada di kehidupan dunia ini. Sehingga jangan lupa juga untuk mendoakan asatidah antum, para mudarisin, para mudarisat. Maafkan segala kekurangan-kekurangan mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Berikan sumbangsi saran ya, yang membangun untuk kemajuan ya dari ma'had ini juga. Ya, jaga hubungan yang baik dan hubungan yang harmonis antara diri antum dan juga para pengurus yang ada di ma'had ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.